Halo, Tiko di sini. Kita sudah bahas alasan sabbatical saya dan filosofi kerja SAB. Sekarang mari kita bicara tentang core dari setiap bisnis dan strategi marketing, return on investment atau ROI. Banyak yang bilang marketing itu investasi jangka panjang. Tapi, bagaimana kita tahu investasi itu benar-benar menghasilkan? Hari ini saya mau bagikan dua matriks kunci yang selalu saya lihat, bahkan sebelum kami mulai bekerja dengan klien manapun di SAB. Di dunia digital marketing yang serba cepat ini, mudah sekali kita tersesat dalam lautan data. Ada likes, shares, impressions, clicks, dan masih banyak yang lainnya. Tapi mana yang benar-benar penting? Mana yang bisa membuktikan bahwa uang yang klien investasikan di marketing itu benar-benar kembali, bahkan berlipat ganda? Bagi saya, dan ini adalah DNA SAB, semua aktivitas marketing harus berorientasi pada ROI, bukan hanya janji, tapi harus bisa dibuktikan dengan angka. Dua matriks ini adalah fondasi saya dalam menilai kesehatan bisnis dan potensi sukses sebuah campaign. Bahkan sebelum sebuah klien resmi onboarding di SAB, dua hal ini pasti saya tanyakan. Matriks pertama, berapa cost per acquisition atau CPA pada saat ini? CPA ini adalah biaya yang kalian keluarkan untuk mendapatkan satu pelanggan baru. Misalnya, kalau kalian keluar 1 juta rupiah untuk marketing dan dapat 10 pelanggan, berarti CPA kalian 100 ribu rupiah per pelanggan. Kenapa ini penting? Karena tanpa tahu CPA dasar, kita tidak bisa mengukur apakah campaign efisien. Tujuan kita di SAB adalah tentu saja menekan CPA ini semaksimal mungkin, agar kalian mendapatkan pelanggan dengan biaya serendah mungkin. Ini yang menjadi dasar kami di SAB. Begitu campaign running, kami akan terus melihat CPA yang kami hasilkan. Apakah CPA kami lebih rendah dari CPA kalian sebelumnya? Itu adalah tanda pertama campaign berjalan sehat. Lalu, matriks kedua, berapa customer lifetime value Anda atau CLTV? CLTV ini adalah total pendapatan rata-rata yang kalian harapkan akan didapatkan dari satu pelanggan selama mereka menjadi pelanggan kalian. Jadi bukan cuma transaksi pertama, tapi semua transaksi yang mungkin terjadi di masa depan. Contohnya, kalau CPA kalian 100 ribu rupiah, tapi CLTV pelanggan kalian itu 1 juta rupiah, berarti setiap 100 ribu yang kalian investasikan bisa menghasilkan 1 juta di masa depan. Ini tentunya adalah angka yang sangat menarik. CPA dan CLTV ini seperti dua sisi mata uang. CPA bicara soal efisiensi akuisisi, dan CLTV bicara soal potensi profitabilitas. Kalau CLTV lebih besar dari CPA, itu pertanda bisnis kalian sehat dan campaign marketing punya ruang untuk bertumbuh. Di SAB, kami menggunakan kedua angka ini untuk menghitung apakah investasi yang nantinya kalian lakukan di SAB akan berdampak positif, apakah mereka akan mendapatkan lebih banyak calon customers yang bukan hanya banyak, tapi juga akan memberikan dampak positif pada pertumbuhan bisnis mereka. Inilah yang mendasari kami melihat apakah satu campaign running dengan baik, optimal, atau tidak. Penting juga untuk diingat, teman-teman, tanggung jawab kami di SAB adalah mendeliver leads yang berkualitas dan qualified, yang memperbesar opportunity pertumbuhan bisnis kalian. Tapi closing leads tersebut menjadi customers itu adalah tanggung jawab tim sales kalian sendiri. Tergantung kecakapan mereka dan offering yang bisa mereka berikan kepada leads tersebut. Jadi, jika kalian pebisnis, startup founder, atau digital marketer, mulai sekarang jangan hanya fokus pada likes atau clicks. Tanya ke diri kalian, berapa CPA bisnis saya dan berapa CLTV pelanggan saya. Dua matriks ini akan jadi kompas kalian dalam setiap keputusan marketing, memastikan setiap rupiah atau dolar atau currency apapun yang kalian keluarkan benar-benar menghasilkan return yang nyata. Oke, itu dia insight penting ketiga dari sabbatical journey saya. Semoga pemahaman CPA dan CLTV ini bisa membuat strategi marketing kalian bisa lebih tajam. Apa CPA dan CLTV
bisnis kalian saat ini? Atau adakah metrik lain yang menurut kalian lebih penting dalam melacak ROI? Yuk, share di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe ke channel ini dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video harian saya lainnya. Besok kita akan bahas topik yang juga sangat penting, memfilter klien. Kenapa SAB sering menolak prospek dan kenapa kamu juga harus melakukannya. Jika kalian butuh bantuan lead generation yang proven dan performance based, tim saya di SAB siap membantu. Kunjungi website kami di sab.id. Sekian dari saya, semoga bisnis kita semua selalu tumbuh positif. Bye-bye.